Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T independen oleh saya sendiri Ahmad Zaki. Pertama, definisi uji T independen. Hipotesis atau T adalah suatu pernyataan sementara yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Uji T independen adalah uji komparatif yang termasuk ke dalam uji statistik parametrik untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata nilai antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misalnya, contohnya kelompok kelas A dan kelompok kelas B, di mana responden dalam kelas A dan kelas B adalah dua kelompok yang subjeknya yang berbeda. Kemudian yang kedua, syarat uji T independen. Data untuk dua sampel bersifat independen atau tidak berpasangan. Kemudian, sampel acak dari distribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Variabel yang dihubungkan berbentuk kategori dengan hanya dua kelompok untuk variabel independen. Data yang dipakai berupa data kuantitatif berskala interval atau rasio. Jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari atau sama dengan 30 buah. Sementara, jika data lebih dari 30 buah, maka sebaiknya uji hipotesis menggunakan uji Z. Kemudian yang terakhir, adanya kesamaan varians atau homogen untuk kedua sampel data penelitian. Kemudian ada jenis uji T independen. Di dalam jenis uji T independen sendiri itu ada satu sampel one sample t-test dan dua sampel two samples t-test. Di dalam satu sampel itu digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Jenisnya sendiri itu ada dua, yaitu one tail test and two tail test. Sedangkan untuk dua sampel itu sebenarnya ada dua lagi, itu dua sampel bebas dan dua sampel terikat. Di sini karena yang digunakan yaitu uji T independen, berarti yang diambil hanya satu, yaitu dua sampel bebas. Two independent samples t-test yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Jenisnya yaitu uji dua pihak. Untuk one tail test dan two tail test memiliki jenisnya tersendiri. Untuk one tail test terdiri dari uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Sedangkan untuk two tail test terdiri dari uji dua pihak kanan dan kiri. Kemudian untuk penjelasan uji pihak kanan, di mana jika hipotesis alternatif mempunyai perumusan lebih dari. Dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat satu daerah yang letaknya di ujung sebelah kanan. Luas daerah kritis adalah alfa karena adanya satu daerah penolakan ini. Kemudian ada uji pihak kiri, di mana jika hipotesis alternatif yang mempunyai perumusan kurang dari. Distribusi statistik yang digunakan terdapat satu daerah yang letaknya di ujung sebelah kiri. Luas daerah kritis adalah alfa karena adanya satu daerah penolakan. Dan yang ketiga yaitu ada uji dua pihak. Jika hipotesis alternatif mempunyai perumusan tidak sama. Dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat dua daerah kritis, masing-masing pada ujung distribusi. Luas daerah kritis pada tiap ujung adalah setengah alfa. Untuk rumusnya itu juga ada dua. Untuk one sample t-test dan two sample t-test. Untuk one sample t-test rumusnya T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana X bar itu sama dengan rata-rata sampel, mu 0 sama dengan nilai konstanta tertentu, S itu standar deviasi atau simpangan baku, N itu jumlah sampel, di mana kriteria ujinya yaitu menolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau P value itu lebih kecil dari alfa. Untuk two sample t-test, rumusnya T sama dengan X bar 1 min X bar 2 dibagi
akar dari N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Adapun dua jenis kekeliruan dalam uji hipotesis. Yang pertama, kesalahan jenis 1, alfa, adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis jika kita menolak H0, tetapi sesungguhnya H0 itu yang benar. Dengan kata lain, adalah peluang menolak H0 yang benar. Contohnya, jika kita melakukan penelitian kepada peserta didik tentang pembuktian model pembelajaran yang tidak efektif, di mana H0 menyatakan kalau model pembelajaran tersebut efektif, ternyata H0 yang ditolak, yaitu model pembelajaran tersebut memang tidak efektif. Kemudian, kesalahan jenis 2 atau beta adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis jika kita menerima H0, tetapi sesungguhnya H0 itu salah. Dengan kata lain, adalah peluang menerima H0 yang salah. Contoh, jika kita melakukan penelitian kepada peserta didik tentang pengaruh model pembelajaran, tetapi ternyata H0 yang diterima, di mana tidak ada pengaruh model pembelajaran itu, yang seharusnya HA, ada pengaruh model pembelajaran tersebut. Kita lanjut ke contoh uji satu sampel parametrik. Contohnya, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di ekstrakurikuler X sama dengan 75. Untuk membuktikannya, peneliti memilih sampel secara random 12 orang yang aktif di ekstrakurikuler X tersebut. Berikut tabelnya. Di sini peneliti menggunakan program SPSS untuk membantu perhitungan lebih cepat. Pertama, kita masuk ke variable view. Di kolom name, kita tulis hasil underscore belajar. Nah, itu muncul semuanya. Nanti di labelnya tulis hasil belajar. Mengapa di name harus dikasih underscore? Karena di name ini tidak bisa menggunakan spasi atau simbol yang tidak disupport oleh aplikasi SPSS ini. Kemudian untuk decimals, kita rubah jadi 0 saja, agar angka 0 di belakang koma itu nggak terlalu banyak. Kita kembali ke data view. Nah, sudah muncul kan? Kemudian data tadi dari Excel atau dari manapun tinggal bisa di copy paste ke sini. Nah, itu nilainya. Untuk melihat normalitas data berikut ini, kita klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian tekan Explore. Nah, di kolom bagian kiri ini, kita klik panah kanan ini. Untuk plots, kita centang normality plots with test. Continue, kemudian OK. Nah, kita lihat bagian tes normality-nya saja. Di bagian Shapiro-Wilk. Pada Shapiro-Wilk dapat dilihat nilai signifikansinya itu 0,376. Berarti hasil data tabel berikut ini itu normal, terdistribusi normal. Kemudian kita close, tekan no. Untuk melihat hasil one sample t-testnya, kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian klik one sample t-test. Karena tadi kita mau melihat rata-rata nilainya 75, maka test value-nya kita ganti 75. Nah, yang ini tadi kan harusnya di sini. Kalau dia sudah di kolom kanan, tidak usah lagi klik panah ini. Kemudian klik OK. Maka muncullah hasil berikut. Di sini ada N sama dengan 12, berarti jumlah sampelnya itu 12. Min yaitu rata-rata dari seluruh nilai ini yaitu 78,11, standar deviasi 3,561 dan standar errornya 1,028. Di sini ada kriteria CI.
0,95. Berarti ini alfanya 0,05 atau 5%. Testival ini yang tadi, yang kita cari tadi. Untuk hasil T hitung dari SPSS ini 3,027. Derajat kebebasannya yaitu sebesar 11 dari N-1 ini. Untuk nilai T dengan alfa 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025 dengan derajat kebebasan 11. Untuk di dalam T tabelnya itu 2,201. Dimana kalau dibandingkan dengan T hitung, itu T hitung lebih besar. Nah, bisa dilihat distribusi nilai T tabel statistik berikut. Itu kan tadi T hitungnya 3,027 dan T tabelnya 2,201. Berarti H0 ditolak. Di mana nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di ekstrakurikuler X tidak sama dengan 75. Ini kurvanya. Yang diambil sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri nilainya minus. Ini termasuk dari uji two-tailed test. Lanjut, uji T 2 sampel independen. Di sini langkahnya hampir sama dengan satu sampel independen, tapi perbedaannya yaitu harus dicari homogenitasnya juga. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, membuat hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif, HA. Kedua, uji normalitas. Ketiga, uji standar deviasi. Keempat, uji F, kesamaan varians atau homogenitas. Kelima, uji T independen itu sendiri. Lanjut, contoh uji 2 sampel parametrik. Contohnya, guru menerapkan model belajar kelompok A dengan inquiry dan kelompok B menggunakan model belajar discovery. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Di mana hipotesisnya, guru ingin melihat apakah ada perbedaan masing-masing nilai belajar siswa kelompok A dan kelompok B. Berikut hasil belajarnya. Baiklah, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS lagi. Pertama, kita copy dan paste nilai-nilai dari Excel atau dari mana tadi. Kemudian muncul seperti berikut. Sebelumnya, peneliti sudah mengelompokkan nilai tersebut di masing-masing kelas menggunakan kode 1 dan 2. Kode 1 ini adalah kelas A, kode 2 ini kelas B. Kemudian, kita masuk ke variable view. Pada kolom label, kita ganti dengan nama hasil belajar. Untuk kolom kedua, kita ganti dengan nama kelompok. Untuk kolom name, kita ganti dengan, untuk kolom pertama, kita ganti dengan hasil. Untuk kolom name kedua, kita ganti dengan kelompok. Untuk di values di bagian kelompok, kita ganti values-nya 1 untuk kelompok A. Kemudian add 2 untuk kelompok B. Kemudian tekan OK. Kemudian kita kembali ke data view. Untuk melihat normalitas data, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, dan Explore. Nah, di sini ada hasil belajar dengan kelompok. Untuk hasil belajar dimasukkan ke dependent list.
Untuk kelompok dimasukkan ke vector list. Kemudian klik plots dulu. Untuk melihat normality-nya, centang normality plots with test. Continue dan klik OK. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada hasilnya. Kita lihat saja bagian normalitasnya. Di sini kelihatan kelompok A, signifikansi di bagian Shapiro-Wilk-nya 0,770 untuk kelompok A, 0,807 untuk kelompok B. Berarti terdistribusi dengan normal. Lanjut, untuk melihat T hitung independennya, kita klik Analyze lagi, pilih Compare Means, dan klik Independent Sample T-Test. Untuk tes variabel, kita masukkan ke hasil belajar. Untuk grouping variabel, kita klik kelompok dan klik Define Group. Grup 1 kita klik 1, grup 2 kita klik 2. Continue dan OK. Nah, di sini terlihat sangat banyak hasil-hasilnya. Pertama kita lihat dulu, kelompok A 6 benar, kelompok B 5 benar. Di sini rata-ratanya untuk kelompok A 77,8167, untuk kelompok B 87,2400. Standar deviasinya kelompok A 722092, kelompok B 528422. Nah, kita lihat di bagian F-nya untuk Levene Test for Equality of Variance itu 0,119. Dan nilai signifikansinya 0,738. Berarti dapat diartikan bahwa variance data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen. Maka kita ambil yang equal variance assume, bukan equal variance not assume. Di sini nilai T hitungnya itu negatif 2,419 dikarenakan kita membandingkannya terbalik. Varians di bagian A itu lebih kecil daripada varians B. Itulah mengapa dapat nilai T hitung negatif. Maka jika kita mau melihat T tabelnya, kita ambil bagian yang positifnya, yaitu 2,419. Diketahui nilai T hitung sebesar 2,419. Maka untuk mencari nilai T tabel yaitu alfa dibagi 2 dibandingkan dengan derajat kebebasannya. Alfa dibagi 2 yaitu 0,025. Untuk derajat kebebasannya kita lihat dari SPSS tadi itu 9. Maka T tabelnya yaitu 2,262. Di mana apabila dibandingkan dengan T hitung lebih besar daripada T tabel. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, di mana ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelompok A dan kelompok B. Kemudian ada juga contoh uji 2 sampel non-parametrik untuk uji T independen. Maksud non-parametrik di sini, nilai dari yang diketahui tersebut ketika diuji normalitasnya tidak normal. Di sini kita menggunakan uji Mann-Whitney, di mana data yang diketahui tidak terdistribusi normal. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran fisika kelas 10 IPA 1 SMAX. Kemudian, peneliti tersebut memberikan post-test kepada masing-masing kelas A dan kelas B, maksudnya 2 sampel yang tidak saling berkaitan. Nah, di sini maksudnya dikasih kode agar saat berhitung menggunakan SPSS akan menjadi lebih mudah. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS tadi. Nah, di sini data yang dari Excel atau dari manapun tadi kita copy paste ke dalam program ini. Nah, di situ ada var 00001 dan var 00002. Kita masuk dulu ke variable view untuk mengubahnya.
Pertama, untuk name var1 kita ganti dengan hasil. Untuk var2 kita ganti dengan kelompok, karena tadi kelompoknya ada 2, 1 dan 2. Untuk type with decimals kita biarkan saja. Kemudian untuk label di hasil kita ganti dengan nama hasil belajar. Untuk di label kelompok kita ganti dengan kelas. Kemudian pada values khusus untuk kelompok saja kita ganti bagian sini. Nah, untuk di value kita tekan 1 untuk labelnya kelompok A, kelas A maksudnya. Kemudian tekan add. Kemudian 2 untuk kelas B. Kemudian tekan OK. Kembali lagi ke data view, maka kita lihat perubahannya. Hasil kelompok dengan kode-kodenya masing-masing. Setelah semua data terinput dengan benar, maka selanjutnya klik menu Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialog, dan klik To Independent Samples. Nah, di sini ada 2. Test variable list dengan grouping variable. Maksud test variable list ini adalah angka-angka yang akan diteliti, di mana nilai itu ada di hasil. Nah, inilah mengapa tadi dikasih kode 1 dan 2 agar perhitungannya lebih mudah. Untuk kelas nanti dimasukkan di grouping variable. Kemudian klik Define Groups. Grup 1 kita ketik 1, grup 2 kita ketik 2, kemudian continue. Karena kita mau mencari man-Whitney U atau statistik non-parametrik untuk uji T, kemudian klik OK. Maka hasilnya akan terlihat. Nah, di sini ada N-par test, hasil by kelompok 1 dan 2, sesuai dari yang tadi. Kemudian kita lihat kelas A ada 10, benar ada 10 di sini. Kelas B juga ada 10, benar. Total 20, benar. Di sini ada juga nilai signifikansi dari tes statistik A, yaitu 0,000. Nilai signifikansi two-tailed ini akan menjadi acuan ketika kita mau mengambil hipotesis yang non-parametrik, khusus dengan man-Whitney test. Kemudian, syarat untuk uji hipotesis man-Whitney test itu, yang pertama, jika nilai signifikansi atau asymptotic two-tailed lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka hipotesis H0 ditolak. Jika nilai signifikansi atau asymptotic two-tailed lebih besar dari probabilitas 0,05, maka hipotesis H0 diterima. Nah, berdasarkan hasil tadi, dapat diketahui bahwa nilai asymptotic two-tailed yang dihitung tadi 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05 di probabilitas. Kesimpulannya, H0 ditolak, ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar fisika kelas 10 IPA di SMA X. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang uji T independen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.